Assalamualaikum anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini, kita akan belajar tentang kisah Nabi Yunus alaihissalam. Anak-anak, ada yang pernah mendengar kisah Nabi Yunus alaihissalam? Ya, betul. Nabi Yunus adalah nabi yang pernah dimakan oleh ikan besar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Baik anak-anak, tujuan pembelajaran hari ini agar anak-anak dapat meyakini dan memahami tentang kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam, sehingga peserta didik dapat menunjukkan sikap tanggung jawabnya dan dapat menceritakan kembali kisah keteladanan Nabi Yunus alaihissalam. Kita akan mulai serangkaian kisah Nabi Yunus alaihissalam dengan mengenal siapakah Nabi Yunus alaihissalam. Mengapa Nabi Yunus alaihissalam diangkat menjadi Rasul kala itu? Lalu, apa yang terjadi sehingga Allah harus mengingatkan Nabi Yunus alaihissalam? Dan apa alasan Allah memaafkan Nabi Yunus alaihissalam? Di sisi lain, bagaimana keadaan kaum Nabi Yunus pada saat itu? Dan mengapa Nabi Yunus kembali pada umatnya? Anak-anak, kita simak kisahnya berikut ini. Siapakah Nabi Yunus alaihissalam? Nabi Yunus alaihissalam adalah putra mata keturunan Bunyamin bin Yakub alaihissalam, bin Ishak alaihissalam, bin Ibrahim alaihissalam. Sebelum diangkat menjadi nabi, beliau adalah seorang yang soleh. Nabi Yunus menjadi rasul untuk penduduk Ninawa yang berada di daerah Mosul, Irak. Ninawa adalah suatu daerah yang subur dan makmur sehingga sangat cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik manusia, tumbuhan, dan hewan. Lalu, mengapa Nabi Yunus diangkat menjadi rasul? Karena pada saat itu penduduk Ninawa adalah penduduk yang ingkar terhadap karunia Allah dan menyembah berhala. Nabi Yunus menerima wahyu pertama pada saat usia 30 tahun. Nabi Yunus kemudian berdakwah kepada penduduk Ninawa untuk menyembah Allah. Namun, pada saat itu mereka tetap kafir, ingkar, dan durhaka, bahkan menghina Nabi Yunus. Nabi Yunus sangat sedih dan putus asa melihat kaumnya yang ingkar. Akhirnya memutuskan untuk meninggalkan kaumnya tanpa menunggu wahyu Allah. Nabi Yunus pergi ke laut dengan menumpang sebuah kapal. Menurut anak-anak, apakah tindakan Nabi Yunus itu salah? Ya, betul, tindakan beliau salah karena tidak tanggung jawab atas tugasnya. Lalu bagaimana cara Allah mengingatkannya? Caranya adalah dengan diberi cobaan pada saat beliau berlayar. Angin dan badai tidak biasanya dialami oleh para awak kapal pada saat itu. Nabi Yunus sangat ketakutan dan merasa bersalah karena telah meninggalkan umatnya tanpa perintah Allah. Para awak kapal akhirnya memutuskan untuk mengundi nama yang akan dikorbankan untuk dibuang ke laut, dan nama yang keluar adalah Nabi Yunus. Karena pada saat itu, para awak kapal merasa ada seseorang yang tidak diizinkan untuk ikut berlayar. Akhirnya, Nabi Yunus dibuang ke laut, dan Allah mengilhamkan seekor ikan besar berjenis paus untuk memakan Nabi Yunus tanpa merobek dan mematahkan tulangnya. Nabi Yunus berada di perut ikan itu dalam beberapa waktu dan mengarungi lautan. Dan apa yang dilakukan oleh Nabi Yunus sehingga Allah memaafkan kesalahan Nabi Yunus? Ya, Nabi Yunus berdoa dengan setulus hati dan menyadari akan kesalahannya. Doanya yaitu, "Tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Engkau. Maha suci Engkau, sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim." Anak-anak, perlu diketahui bahwa pada saat itu Nabi Yunus berada dalam 3 kegelapan.
yaitu kegelapan perut ikan, kegelapan lautan, dan kegelapan malam. Dan akhirnya karena ketulusan, keikhlasan, dan kesungguhan hatinya dalam berdoa dan berzikir, Allah menyelamatkan Nabi Yunus dari perut ikan dan dikeluarkanlah di pinggir lautan. Setelah peristiwa itu, Nabi Yunus menjadi lebih semangat untuk berdakwah dan menyadari bahwa tugasnya bukanlah untuk memaksa umatnya untuk mengikuti ajarannya. Di sisi lain, bagaimana keadaan kaumnya atau umatnya Nabi Yunus pada saat Nabi Yunus pergi meninggalkan mereka? Ya, Allah memberikan azab kepada mereka berupa kumpulan awan hitam yang berputar-putar di atas kepala mereka. Peristiwa itu sangat mencekam dan menakutkan. Mereka berlarian, menjerit, memohon ampun dan mencari Nabi Yunus. Mereka sadar bahwa itu adalah azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah melihat bahwa kaum Nabi Yunus benar-benar bertaubat, maka Allah mengangkat kembali azab yang diturunkan kepada mereka. Mereka kemudian bertaubat dan beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka juga meminta agar Nabi Yunus dikembalikan di tengah-tengah mereka. Nah, anak-anak, inilah akhir kisah dari Nabi Yunus, yaitu ketika Nabi Yunus kembali kepada umatnya. Perlu anak-anak ketahui bahwa setelah Nabi Yunus keluar dari perut ikan, Nabi Yunus berada di daerah yang sangat tandus dan kesehatannya pun mulai menurun. Maka Allah menumbuhkan tanaman sejenis labu agar Nabi Yunus kembali pulih keadaannya. Dan setelah pulih keadaannya, Allah memerintahkan Nabi Yunus untuk kembali menemui kaumnya atau umatnya. Di tengah-tengah perjalanan, Nabi Yunus bertemu dengan seorang anak gembala yang menceritakan semua yang terjadi ketika Nabi Yunus pergi. Keduanya sangat senang. Kenapa? Karena Nabi Yunus senang kaumnya sudah bertaubat dan beriman kepada Allah, sedangkan anak gembala itu senang karena Nabi Yunus yang mereka rindukan telah datang kembali di tengah-tengah mereka. Nah, anak-anak, dari kisah keteladanan Nabi Yunus, kita bisa mengambil hikmah, diantaranya yaitu sikap tanggung jawab. Yang kedua adalah jangan mudah putus asa. Dan yang ketiga, anak-anak harus menyadari dan meminta maaf ketika melakukan sebuah kesalahan. Baiklah anak-anak, inti dari pembelajaran kita hari ini yaitu agar anak-anak setelah memahami kisah keteladanan Nabi Yunus, diharapkan anak-anak dapat menunjukkan dan membiasakan untuk memiliki rasa tanggung jawab terhadap tugas atau kewajiban yang diberikan, sehingga muncul rasa ingin mengerjakan tugas atau kewajibannya semaksimal mungkin, pantang menyerah dan pantang putus asa. Serta ketika melakukan kesalahan, anak-anak dapat menyadari dan meminta maaf secara tulus. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.